Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Raja Salomo yang memerintah kerajaan Israel dari tahun 975 sampai dengan 935 sebelum Masehi, jadi selama 40 tahun, dikenal sebagai seorang raja yang paling bijaksana yang pernah ada di muka bumi ini. Sehingga ada adagium yang berkata, bijaksanalah seperti Salomo. Kemasyuran dan kebijaksanaan Raja Salomo begitu besar, sehingga seorang ratu dari negeri Seba datang dari jauh hanya untuk mendengarkan kebijaksanaan Raja Salomo. Lalu, mengapa Salomo begitu bijaksana sehingga bukan saja dia menjadi guru bangsa Israel, tetapi juga menjadi guru bangsa-bangsa? Pasalnya sangat sederhana. Ketika dia berada di Bukit Gibeon dan mengorbankan 1000 korban bakaran kepada Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Mintalah apa saja yang hendak kuberikan kepadamu." Dan tanpa ragu-ragu Raja Salomo meminta hikmat. Dia katakan, "Berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan tepat dan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapa yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Tidak seperti kebanyakan orang lain yang rakus akan harta dan kekuasaan, Salomo hanya meminta kebijaksanaan untuk memerintah dengan adil dan moralitas yang baik, kemampuan memilih antara yang baik dan yang jahat. Itulah sebabnya Salomo dipuji Tuhan. Dan selain kebijaksanaan yang dimintanya, Salomo juga ternyata dianugerahi dengan kekayaan maupun kemuliaan serta umur yang panjang. Salomo mampu merepresi selera-selera rendah
yang umumnya dimiliki oleh para penguasa. Dia hanya memohon sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, panggilan umat beriman adalah menjadi bijaksana di hadapan Tuhan. Orang harus berupaya keras dan terus mencari sehingga menemukan. Dan setelah menemukan, orang harus menentukan pilihan. Perumpamaan Yesus tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga yang kita dengar dari perikop Injil tadi menegaskan bahwa seorang yang bijak harus dapat melihat mana yang terpenting, paling berguna, paling urgen untuk dimiliki. Dan mana yang harus dinomorduakan atau bahkan dikorbankan. Manusia harus dan perlu menetapkan prioritas. Sebab bisa saja semua yang kita miliki perlu dan berguna bagi hidup kita. Baik harta terpendam, mutiara, dan seluruh milik yang lain perlu untuk hidup. Namun, harus ada skala prioritas. Sebab tidak semua hal perlu untuk kerajaan Allah. Manusia harus memilih yang terpenting dan terindah demi kerajaan Allah. Ya, seperti halnya seorang penjala ikan yang harus memilih ikan-ikan mana yang akan dibawanya pulang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dunia ini, terutama dunia zaman now yang semakin modern ini, tak henti-hentinya menawarkan ratusan, bahkan ribuan tawaran kenikmatan duniawi. Jika seseorang itu kebetulan berekonomi rendah atau pas-pasan, maka pilihannya pun terbatas oleh kemampuan daya belinya. Sebaliknya, seorang yang kaya, apalagi kaya raya, akan selalu dielu-elukan gerombolan tawaran kenikmatan duniawi. Dan karena dia mampu secara ekonomis, maka umumnya dia cenderung kalah terhadap godaan-godaan dunia. Seorang yang kaya raya tidak puas dengan 1-2 rumah mewah. Ia harus mempunyai villa di pegunungan tempatnya berweekend. Mobilnya tidak mungkin hanya satu. Istri dan anak-anaknya harus juga punya mobil sendiri. Sebab pembantunya saja sudah diberi mobil untuk berbelanja. Karena pergaulannya elit, maka merek mobilnya pun harus disesuaikan sebagai mobil elit. Mercedes, BMW, Volvo, atau Jaguar. Oleh karena gaya hidup, orang-orang kaya biasanya melewatkan akhir pekan dengan bersenang-senang di luar rumah. Artinya, pergi ke luar kota atau bahkan ke luar negeri. Akibatnya, mereka sering tidak bisa ke gereja kalau kebetulan mereka itu pengikut Kristus. Gaya hidup yang serba wah itu lama-lama membuat orang kaya sulit untuk memilih. Dan ada kalanya
tidak mau memilih atau tidak sanggup lagi memilih, sehingga memilih semuanya. Dengan demikian, kehilangan jiwanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, orang yang bijaksana dalam pandangan Allah adalah orang yang mampu memilih. Memilih yang terpenting bagi jiwanya, bagi kesejahteraan bersama, dan bukan bagi kenikmatan jasmani dan kemasyhuran pribadinya. Kerajaan Allah itu adalah harta terpendam dan mutiara yang indah, yang nilainya lebih berharga dari semua harta milik kita. Saudara-saudari, dalam dunia yang semakin ditaburi dengan pilihan kenikmatan duniawi sekarang ini, manusia perlu bijaksana membatasi diri pada hal yang substansial dan esensial, hal yang mutlak dan utama. Ya, seperti Salomo yang memilih hikmat kebijaksanaan daripada harta, kuasa, dan kenikmatan. Pilihan yang tepat mendatangkan berkat berlimpah. Kesahajaan mengundang kebahagiaan. Pengakangan diri mendatangkan kenikmatan batin. Penaklukan diri menghasilkan kemenangan dalam Tuhan. Menjadi bijaksana di hadapan Tuhan adalah panggilan kita umat beriman. God bless you.